Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Hari ini kita kembali belajar di Tarikh bab 2 tentang kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan disiapkan buku paket halaman 10. Kita nanti Ibu akan menerangkan pelajaran, kalian menyimak buku paket dan penjelasan video ini. Sebelum mulai pelajaran kita akan berdoa dulu bersama-sama supaya kita diberikan Allah kemudahan untuk memahami pelajaran kita kali ini, sehingga kita bisa menyelesaikan latihan tarikh yang nanti harus kalian kerjakan. Oke, kita baca bismillah bersama, kemudian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, Tarikh bab 2 ini kita akan belajar tentang bagaimana kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan mereka itu apa saja? Mereka suka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian mereka suka berkelompok atau bersuku-suku. Ya, mereka tidak hidup sendiri-sendiri tapi berkelompok. Anak-anakku sekalian, di antara bermacam-macam sifat yang dimiliki oleh bangsa Arab, ada sifat-sifat yang baik dari bangsa Arab, yaitu mereka mulai membuat peradaban-peradaban atau perilaku-perilaku hidup bermasyarakat, yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah ini di suatu tempat tertentu. Mereka biasa menyebut tempat itu Darun Natwa, ya. Jadi tempat di mana mereka biasa bermusyawarah itu disebut Darun Natwa. Yang kedua, suka menghormati tamu. Mereka terbiasa menghormati tamu-tamu mereka dengan menyembelih hewan-hewan peliharaan mereka, supaya tamu-tamu mereka suka atau puas dengan apa yang mereka berikan. Yang ketiga, mereka juga menjaga apa yang menjadi hak milik mereka. Jadi mereka rela berperang untuk menjaga apa yang seharusnya mereka miliki. Kemudian setia terhadap janji. Mereka itu sangat setia terhadap apa yang sudah mereka sumpahkan, apa yang mereka janjikan. Berikutnya, berjiwa kesatria atau pemberani. Mereka bukan orang-orang yang pengecut, ya. Mereka itu orang-orang yang pemberani. Jadi apapun yang memang seharusnya diperjuangkan, mereka akan memperjuangkan dengan berani, gagah berani, begitu ya. Kemudian menghargai karya sastra. Mereka sangat menghargai karya sastra. Orang-orang yang pandai dalam berbahasa, mereka menganggap orang-orang tersebut adalah pihak-pihak yang memang patut untuk dihormati. Mereka menciptakan lagu-lagu, menciptakan syair-syair, kemudian membuat karya-karya buku yang berisi tentang kesusastraan Arab. Anak-anakku, di antara sifat-sifat itu, mereka juga memiliki sifat-sifat yang buruk, ya. Di antaranya suka berfoya-foya, suka minum minuman keras, berjudi, terus menikah dengan banyak perempuan, kemudian tidak suka dengan punya anak perempuan. Mereka juga melakukan hal-hal yang ekstrim, ya. Mereka melakukan karena tidak sukanya dengan anak-anak perempuan, maka ketika mereka punya bayi perempuan, mereka mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan mereka. Karena ketika punya anak perempuan itu bagi mereka sebuah aib, ya, yang harus disembunyikan.
Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan itu tidak bisa melindungi atau mempertahankan harta benda, tidak bisa diajak berperang, hanya merepotkan saja. Nah, karena itu mereka sangat tidak menyukai dengan anak-anak perempuan mereka. Kemudian munafik. Jadi mereka itu suka berkata apa padahal hatinya tidak demikian. Itu disebut munafik. Jadi ketika bilang ya suka tapi padahal hatinya membenci. Nah, seperti itu jangan sampai di antara sifat-sifat ini ada dalam diri kita, ya. Nauzubillah, ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh bangsa Arab pada waktu itu sebelum datang Islam. Anak-anakku sekalian, kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam memang sangat menyedihkan, ya. Mereka percaya kepada syirik atau berhala-berhala. Kemudian percaya kepada peramal, percaya kepada ahli nuzum, ya. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka itu menyembah berhala-berhala. Mereka membuat berhala, kemudian mereka sembah sendiri. Mereka mempercayai peramal-peramal yang bagi mereka itu sakti, begitu ya, padahal itu hanya tipuan belaka. Karena itu, karena mereka tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Tuhan, maka pada waktu itu kejahatan ada di mana-mana, kesyirikan ada di mana-mana. Karena itulah pada zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman di mana tidak ada peraturan apapun, ya. Mereka bebas hidup semaunya. Anak-anakku sekalian, di antara berhala-berhala itu mereka memberi nama-nama, ya. Di antaranya adalah Hubal, Lata, Uzza, Manata, ya. Jadi kalau kita nanti memberi nama, jangan sampai menggunakan nama-nama seperti nama-nama berhala mereka, yaitu Hubal, Lata, Uzza, Manata, ya. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Itu saja keterangan Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi penjelasan di sini bisa memberikan ilmu pada kalian, bisa memberikan tambahan penjelasan dari apa yang sudah diterangkan atau ditulis dalam buku paket. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.